Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khalil. Al-mab'utsu bid-dinil qawim al-mursyid ila siratil mustaqim. Arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam ini Allah ringankan hati kita, langkah kita untuk hadir di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu adalah taman-taman surga Allah di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah, maka duduklah sejenak. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, taman surga itu apa?" Karena dalam benak sahabat yang namanya surga di akhirat. Makanya mereka bertanya, "Taman surga itu apa ya Rasulullah di dunia ini?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Khilafudz dzikir," yaitu majelis-majelis ilmu, mengingatkan kita kepada akhirat, memahamkan kita kepada agama, mengajarkan kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama kita, mengenal nabi kita, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala tentunya. Mudah-mudahan pada malam ini Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan akhlak yang mulia, di mana kita mengangkat tema adab berteman, bersaudara, dan berinteraksi dengan sesama makhluk. Dan di antara kelembutan hati kita, persaudaraan kita, persatuan kita merupakan buah dari akhlak yang mulia. Jikalau akhlak kita baik, akhlak kita mulia, maka buahnya apa? Akan timbul rasa kasih sayang antar sesama. Itu buah. Dan di antara sumber jeleknya akhlak seseorang adalah mementingkan diri sendiri. Berbeda dengan akhlak yang mulia, buahnya menyayangi orang lain, menghormati orang lain, memperhatikan orang lain, menolong orang lain. Kebalikannya, akhlak yang jelek itu bersumber dari sikap ego yang sangat tinggi, sikap tamak. Makanya terkadang ya seseorang berani berbohong, berani mencuri, itu karena egonya diri sendiri, ketamakan masing-masing, tidak suka menolong, ya, tidak bertetangga dengan baik, tidak menjenguk orang sakit, tidak membantu yang susah, menyantuni anak yatim, tidak. Berangkat dari mana? Sifat ego. Makanya buah dari akhlak yang mulia
kebalikan dari itu semua, ya. Menjauhkan sikap diri dari sifat ego itu. Apa yang lahir? Rasa kasih sayang terhadap sesama, ya. Perhatian, suka menolong. Oleh karenanya kemarin kita turunkan dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia itu. Di mana akhlak yang mulia keutamaannya yang pertama adalah tidak ada timbangan, ya, yang paling berat melebihi akhlak yang mulia. Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasanin. Jadi di antara timbangan yang berat di timbangan seorang hamba kelak dari kiamat adalah akhlaknya yang mulia. Jikalau ingin timbangan kebaikannya berat, perbaiki akhlak kita. Kemudian yang kedua, orang yang akhlaknya mulia itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan majelisnya, ya, lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebalikannya, jikalau akhlaknya buruk, maka dia yang paling dibenci oleh Rasulullah dan yang paling jauh majelisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, akhlak yang mulia itu menyebabkan orang masuk surga. Kebanyakan orang masuk surga karena akhlaknya yang mulia. Dan kebanyakan orang masuk neraka karena buah dari mulutnya. Ya, mulutmu harimaumu. Dan dari kemaluannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aktsaru ma yudkhilun nas an-nar al-fam wal faraj. Kebanyakan yang menyebabkan orang itu masuk neraka adalah mulutnya, tidak dijaga. Ini akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, suka menggibah, memfitnah, berbohong, mengadu domba, ya, mencela, mencerca, menghujat, dan dari kemaluannya berzina. Na'udzubillah. Oleh karenanya persatuan, kasih sayang, perhatian, dan sikap saling tolong menolong di antara kaum muslimin, ya, itu ada motornya, ada penggeraknya. Apa itu? Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia tema pembahasan kita malam ini, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jikalau kita ingin menciptakan masyarakat, menciptakan keluarga, menciptakan lingkungan, ya, yang islami, yang berlandaskan siratul mustaqim, jalan yang lurus, maka bahan bakarnya, motornya, penggeraknya adalah cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cinta karena dunia. Kalau cinta karena dunia, yang ada malah memperkeruh, ya. Yang diperhatikan hanya yang mampu-mampu saja, yang kaya-kaya saja, yang punya jabatan tinggi saja. Adapun mereka kaum du'afa, janda-janda tua, anak yatim, fakir miskin, tidak diperhatikan, ya. Padahal mereka butuh perhatian kita. Jikalau hilang rasa cinta karena Allah, maka orang buruk pun kita cintai, kita dekatin, kita jadikan kawan akrab. Apa yang terjadi? Almar'u ala dini khalilih. Seseorang tergantung agama kawannya. Kita bakal kena, ya, kita bakal ikut. As-sahibus sahib. Kawan itu bisa menarik seseorang, ya. Kalau kawannya buruk, buruklah kita. Kalau kawannya baik, baiklah kita.
Imam Syafi'i pernah berkata, "Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi." Tentang seseorang jangan tanya tentang orang tersebut, tapi tanyalah dengan siapa dia berteman. Itu kalau apa yang terjadi kalau kita landaskan cinta kita kepada materi duniawi, ya, pangkat, tahta, harta, ya, wanita, kuota, jadinya seperti itu. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala maksudnya bagaimana? Maksud dari cinta karena Allah Subhanahu wa taala yaitu mencintai seseorang karena Allah. Gitu-gitu aja jadinya ya. Mencintai seseorang karena ketaatan dia, karena kesolehan dia, karena ketakwaan dia, karena keimanan dia. Itu cinta karena Allah. Kalau cinta karena harta, cinta karena Allah bukan? Pak? Bukan. Kalau cinta karena jabatan, cinta karena Allah bukan? Bukan. Kalau cinta karena paras yang cantik, rupa yang ganteng, good looking, good rekening, itu cinta karena Allah bukan? Bukan. Itu syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir. Ya. Cinta karena Allah adalah cinta karena solehnya dia, karena agamanya dia, imannya dia, ya, karena akhlaknya dia. Itu cinta karena Allah. Siapapun dia, walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandang, bukan orang yang dijunjung, bukan orang yang keren, walaupun keren peng, ya kan? Enggak good looking, apalagi good rekening. Kalau cinta karena Allah enggak melihat itu, ya, enggak melihat itu. Paham ini Pak ya? Itu cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta karena Allah ini ibadah, ya, main perasaan, ya kan, ibadah. Perasaan cinta karena Allah, ibadah. Dan kita sebutkan bahwasanya di antara keutamaannya yang pertama adalah mendapatkan naungan dari Allah di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hari apa itu Pak? Pas hujan? Bukan. Hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Kata para ulama, naungan Allah di sini maksudnya arsy-nya. Ya. Arsy adalah makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Di hari kiamat akan menaungi mereka-mereka, ya, yang Rasulullah SAW kabarkan, ya, dalam hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Salah satunya ini, orang-orang yang cinta karena Allah, ya. Cinta karena Allah. Rajulani, 2 orang insan yang saling mencintai karena Allah. Makanya para akhwat, kalau mau mencari calon suami yang syar'i, yang beribadah, berpahala, carilah ikhwan, ya, yang soleh. Kenapa kau memilihku? Karena agamamu. Aku menyukaimu karena kesolehanmu. Begitu juga yang ikhwan mau mencari pasangan istri, barometernya agama, agar
ya, berlandaskan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang petunjuk dari Nabi. Fadhfar bidzatid din taribat yadaka. Beruntung bagi mereka yang memilih wanita karena agamanya. Tuh, berpahala ya. Memilih karena tampang emang nggak boleh Ustaz. Karena rekening nggak boleh Ustaz. Karena nasab nggak boleh. Boleh. Tapi itu mubah, tidak berpahala ya. Dan fitnahnya besar. Fitnahnya besar. Coba, karena cantik, awet gak cantiknya? Enggak, bakal kerut, peot ya. Ketika muda namanya dipanggil Nini, Nini. Udah tua, Nenek. Ketika muda dipanggil kakak, ketika tua kakek ya. Kecantikan pasti bakal sirna. Kekayaan ya. Bisa saja Allah ambil kekayaan tersebut, akan sirna. Jabatan, bisa saja Allah tumbangkan jabatan tersebut. Akan tetapi jikalau agama, maka itulah kebahagiaan, keberuntungan yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wasiatkan. Fadhfar bidzatid din taribat yadaka. Bahkan akan terjadi apa yang tidak kita inginkan, sebagaimana Nabi SAW telah kabarkan apa? Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh fa illam taf'al takun fasadan wa fitnatan fil ardi. Kalau datang kepadamu laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan ya. Wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang parah. Tuh ya, khawatir tidak langgeng rumah tangganya, khawatir malah terjadi kezaliman di dalamnya. Berbeda jikalau kita pilih karena agamanya. Ya, salah satu pesan seorang salaf, nikahkanlah putrimu kepada orang yang taqi, bukan orang yang namanya taki, bukan ya. Kepada orang yang bertakwa. Kenapa? In ahabbaha akramaha wa illam yuhibha lam yadlimha. Karena jikalau laki-laki itu mencintai putrimu, dia akan memuliakannya, dan jikalau tidak mencintai putrimu, tidak akan menzaliminya. Masya Allah, itu orang taqi ya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan teman ya. Begitu juga dengan teman. Jikalau kita landaskan dalam memilih teman bukan karena fillah, karena Allah, yang terjadi apa? Kerusakan, yang terjadi kerugian, dan kita yang akan merugi. Di dunia kita akan terbawa jikalau dia buruk, terbawa buruk. Kalau dia baik, alhamdulillah terbawa baik. Dia mengajak kita kepada kebaikan. Jikalau kita lupa diingatkan, kalau kita salah dinasehatkan, ya. Kalau kesusahan dibantukan, kalau belum nikah dinikahkan, ya kan? Tapi jikalau kawannya buruk, apa yang terjadi? Merugi. Ya. Itu si fulan temannya si Otong.
Dia suka mencuri, pasti satu komplotan. Nah kayak gitu, karena getahnya satu komplotan katanya, satu geng, ya. Naudzubillah. Itu di dunia, ya. Dan di akhirat lebih dahsyat lagi, dimana ketika ahli surga sudah masuk ke dalam surga, ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang di surga, mana sih Fulan teman kita itu? Gak kelihatan batang hidungnya ini, ya, walaupun dia pesek mungkin, ya kan? Kemana? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba lihat di neraka, cek kalau ada dalam dirinya keimanan, ya, sebesar biji dzarrah, keluarkan dia dari api neraka. Itu teman yang saleh, yang bertauhid, bisa memberikan syafaat. Berbeda dengan jikalau temannya orang kafir, teman yang buruk, yang ada malah jelek, yang ada malah buruk, akibatnya fatal, ya. Bahkan mereka saling bermusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang berkasih sayang ketika dunia, tapi pada hari kiamat saling bermusuhan, ya, karena tidak berlandaskan kasih sayang karena Allah, cinta karena Allah. Jadinya di akhirat bermusuhan. Oh, gara-gara lo, ya, nyala-nyalakan. Seperti itu. Naudzubillah. Ada saling mencelakakan, ya. Dan ketika itu setan, ya, berlepas diri dari kita. Naudzubillah. Ya, berlepas diri dari mereka, maksudnya, ya. Mudah-mudahan kita nggak termasuk mereka. Itu hadis yang pertama, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu, yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berkumpul, berjumpa kecuali karena cinta karena Allah, ya. Dan tidak pula berpisah kecuali karena Allah. Ada sebuah kisah di mana ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di tempat, ya, cukup jauh. Kemudian Allah mengutus malaikat berubah, ya, wujud, berubah sosok. Malaikat bisa berubah wujud dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, wahai fulan, mau kemana? Saya mau ke tempat itu. Ngapain? Berjumpa saudara saya seiman. Tuh, berjumpa dengan saudara saya, ya, seiman, ya, saudara saya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditegaskan, nggak ada tujuan lain selain itu, nggak ada. Pengen berjumpa dengan saudara seiman, ya. Makanya Bapak kesini niatnya apa, Pak? Ketemu artis? Nggak ada artis di sini, Pak, ya. Cari ilmu, bagus niatnya. Coba tambahi niatnya untuk berjumpa dengan calon. Jangan, udah pada nikah ini kan, nggak ada calon lagi. Dengan saudara seiman. Lihat, malaikat mempertegas, betul kamu kesana nggak ada maksud lain, ya. Enggak, ingin berjumpa dengan saudaraku seakidah, seiman. Apa yang katakan malaikat? Ya, bergembiralah karena Allah mencintai kalian. Mencintai kalian, ya. Masya Allah. Ini apa? Cinta yang berbuah pahala, ya. Mendatangkan cinta Allah, mendatangkan naungan Allah, ya. Karena yang lain gak ada naungan, Pak. Pada hari itu, hari kiamat, matahari mendekat, bukan sejengkal, Pak. Di pelajaran SD itu kurang tepat, ya.
bukan sejengkal, ya, akan tetapi 1 mil dalam hadis. 1 mil, ya. Saking dahsyatnya kejadian itu sampai-sampai manusia berkeringat, ya, berkeringat, bercucuran keringatnya. Kita kalau kepanasan gimana, Pak? Oh, keringat itu, ya, gini, ya, pengen nyemplung saja ke dalam air. Dan hari kiamat lebih dahsyat dari itu, ya. Dikumpulkan kita dalam keadaan telanjang bulat, tidak ada sehelai benang pun menutupi badan kita. Nyeker men, nggak ada sendal, apapun mereknya, Pak, nyeker. Dan tidak dalam keadaan dikhitan, pokoknya kayak bayi lahir, Bapak, ya. Bedanya bayi gede ini, Bapak, sekarang. Bayi gede, semuanya tertunduk memikirkan nafsi, yauma yatadzakarul insanu ma sa'a, hari di mana setiap manusia mengingat apa yang telah dilakukannya di dunia. Mereka nggak mikir surga apa neraka, yang mereka pikir apa amalanku dulu di dunia, apa yang telah kuamalkan ya Allah, ya. Masa bukan kemana ya saya, ke surga atau neraka. Mereka mikirnya kenapa? Karena itu modal. Di sana yauma la yanfa' mal wala banun, tidak berguna lagi harta maupun anak, ya. Orang-orang kafir mengangan-angan, berangan-angan, udah kekayaan yang Allah berikan di dunia aku tebus, gak bisa, ya, gak ada gunanya. Orang-orang yang suka menzalimi, hati-hati, ya, dibarter nanti. Kezaliman dibayar dengan pahala. Habis pahala dia dikasihkan ke yang dizalimi, keburukan yang dizalimi dilimpahkan ke yang zalim tadi. Tuh, ngeri transaksi pada hari kiamat, ya. Akan terjadi transaksi tukar menukar. Mereka mengingat apa yang telah mereka kerjakan. Tapi alhamdulillah, sekecil apapun amal soleh kita pasti melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi jangan senang dulu. Sekecil apapun keburukan pasti akan dilihat balasannya oleh kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Ketika itu kita dikumpulkan, dikepung oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat di langit yang pertama turun mengepung kita, Pak, barisan pertama. Malaikat di langit kedua turun, barisan kedua. Malaikat ketiga, langit ketiga turun. Lapisan ke sampai 7 lapis langit, 7 lapis malaikat mengepung kita. Mencekam waktu itu, Pak. Panas. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ya, megap-megap. Ada yang sesak dengan keringatnya, ya. Tergantung amalan. Dan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adem. Kita kalau berpanas di bawah pohon yang rindang gimana, Pak? Sejuk. Itu pohon, Pak. Kayak gitu. Bagaimana dengan arsy? Arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian hadis yang kedua tentang keutamaan cinta kepada Allah adalah hadis qudsi riwayat Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Yaqulullahu azza wa jal, Allah berfirman, haqqat mahabbati limutahabbina fiyya, cintaku tetap berhak akan diberikan kepada orang-orang yang saling mencintaiku, orang yang saling mencintai karena aku. Jadi kalau ingin mendapatkan cinta Allah, maka saling mencintai karena Allah. Al jaza min jinsil amal, dalam kaidah balasan sesuai dengan amalan.
cinta karena Allah, kita dapat cinta Allah. Tuh. Ya, makanya kalau ingin mendapatkan cinta istri bapak, cintai istri bapak. Nanti istri bapak cinta kepada bapak. Ya. Begitu juga dengan istri, cintai suami, maka suami akan mencintai ibu, ya. Tapi kalau saling membenci, saling ngacangin, nah gimana akan tumbuh benih-benih cinta? Yang ada malah ya tandus, mati nanti. Dan perlu disirami ya, benih-benih tersebut. Walaupun sudah puluhan tahun menikah, jangan malu ya untuk apa? Mencintai pasangan kita yang halal ya. Walaupun sudah peot mungkin Pak ya, anggap bidadari, walaupun turunnya dari sawah mungkin ya kan. Wa haqqat mahabbati lil mutabadilaini fiyya, dan cintaku ya berhak tetap bagi mereka yang saling memberi, saling membantu karena aku. Tuh. Kadang kalau kita memberi seseorang, membantu seseorang, niatnya supaya ingin dibantu, ingin diberi lagi. Ini niat yang salah. Fala tamnun tastakthir. Janganlah engkau memberi mengharap balasan yang lebih banyak. Ya. Lillah lah, lillah. Aku membantumu karena Allah. Ya. Menolongmu, memberimu karena Allah, maka cinta Allah untukmu. Wa haqqat mahabbati lil mutazawiraini fiyya, dan cintaku tetap berhak bagi siapa? Mereka yang saling mengunjungi karena aku. Tuh. Berziarah, Pak. Mau kemana? Mau ziarah. Kuburan mana itu? Enggak gitu kali, ya kan? Istilah ziarah ya kadang dimaknai kuburan langsung. Tidak. Ziarah itu cara bahasa mengunjungi. Ya. Bagi orang awam langsung teringatnya kuburan, ziarah ke langsung, tapi ingatnya bukan ke kuburan mana, ke wali mana. Ya kayak gitu repotnya ini. Ya, ini yang repot. Seharusnya ziarah ya ke kuburan kaum muslimin pada umumnya. Mereka lebih membutuhkan doa dari kita, mengingatkan kematian bagi kita, ya, mendoakan mereka. Seperti itu. Ini langsung ingatnya ziarah langsung kuburan yang jauh-jauh, kuburan yang keramat-keramat, ya kan? Kayak gitu. Ini ya kesalahan dalam keyakinan ya. Kayak gitu. Jadi ziarah berkunjung. Jadi kalau kita mengunjungi saudara kita, teman kita, tetangga kita, kerabat kita karena Allah, Pak. Karena Allah. Bukan kalau saudara saya yang kaya, saya main ke sana. Tapi kalau saudara yang miskin, malas ke sana. Ya, kenapa? Pasti teh pahit lagi. Beda kalau ke yang saudaraku yang masya Allah kaya itu, berwarna minumannya, ya, ada merah, hijau, ya kan? Bensin ya, biru ya, seperti itu. Jangan seperti itu. Saling mengunjungi karena Allah, ya. Maka cinta Allah akan kita peroleh. Wa fi hadisin akhar, itu hadis yang kedua ya, keutamaan cinta karena Allah, mendapatkan cinta Allah ya. Jadi al jaza min jinsil amal, itu fadilah yang kedua. Sekarang yang ketiga, wa fi hadisin akhar awthaqu ural iman an tuhibba fillah wa tubghid fillah. Hadis riwayat As-Suyuti dalam Durrul Mansur ya. Dan sahih dalam Al-Jami' As-Shaghir.
Ad-Durrul Mansur ini kitab tafsir bil ma'thur, tebal. Kemudian Al-Jami' As-Shaghir ini kumpulan hadis menurutmu abjad hijaiyah, ya. Hadis-hadis pertama huruf hamzah aja, nanti ba gitu. Berarti awsaku ini berada di hadis yang huruf hamzah. Al-Jami' As-Shaghir. Kemudian oleh Syekh Albani dipisahkan mana yang lemah, mana yang sahih, ya. Yang sahih jadi sahih Al-Jami'. Yang dhaif jadi dhaif Al-Jami' As-Shaghir. Seperti itu. Nah, ini hadis yang sahih. Awsaqu ural iman. Tali keimanan yang paling kuat. Tali keimanan yang paling kuat, ya. Jadi iman itu memiliki simpul, Pak, memiliki tali. Dan apa simpul yang paling kuat? Antuhibba fillah. Satu, cinta karena Allah. Wa tubghidu fillah, dan benci karena Allah. Dua, Pak. Orang yang cinta karena Allah pasti bencinya karena Allah. Kok bisa? Iya. Kita suka menyukai si Otong karena dia rajin sholat jamaah atau rajin ngaji, ya, sering jumpa malam minggu. Dia tidak ngaji-ngaji lagi, ya kan gitu. Tidak ngaji-ngaji lagi. Nah, ini kan apa, Pak? Yang tadi cinta karena Allah akhir berubah jadi benci karena Allah. Kita benci kepada dia bukan karena wajahnya, bukan karena apa? Dia pernah nyakitin hati kita. Bukan. Tapi karena dia meninggalkan pengajian. Tuh. Jadi orang yang cinta karena Allah biasanya bencinya juga karena Allah. Ya. Karena kita mencintai karena ada sebab. Nggak mungkin cinta ujuk-ujuk cinta, nggak tahu kenapa. Ini pelet mungkin ini. Ini nantinya pelet nanti. Ya, kita suka cinta pada seseorang karena Allah itu ada sebab, ya. Mungkin karena sholat dia, sholat malam dia, atau karena suka menolong dia, atau karena kedermawanan dia, atau karena ilmu dia, atau karena apa? Suka ngaji dianya, gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau dia tidak melakukan yang sebab itu, ya jadilah kita benci karena Allah, bukan benci karena orangnya. Nah, bagaimana sikap kita? Nanti akan dibahas. Sekarang, ya, di hadis ini menjelaskan tentang keutamaan cinta karena Allah. Apa itu, Pak? Simpul tali keimanan yang paling kuat. Tuh. Jadi kalau pengen iman kita kuat, Pak, ikat dengan kuat. Ini dia. Ya, bukan dengan beli tambang, beli rantai kapal dipakai, enggak. Tapi dengan cinta karena Allah. Ya, insya Allah iman kita, ya, kuat. Wal ahadits fi dzalika katsira, dan hadis terkait, ya, cinta karena Allah itu banyak, ya. Begitulah Islam. Islam agama yang penuh dengan rasa kasih sayang, rasa cinta, ya. Lihat, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita akan nikmat terbesarnya kepada para sahabat. Wahai Rasul, wahai sahabat, wadhkur, ya, ingat-ingatlah ni'matallahi alaikum, nikmatku atas kalian. Idz kuntum a'da'a, yang mana dulu kalian itu saling memusuhi. Itu perang kabilah sering terjadi, Pak. Ya, perang suku, saling membenci, ya. Idz kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum, ya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka Allah lembutkan hati kalian. Hati, Pak, cinta di hati, dilembutkan hati kalian, maka jadilah kalian atas nikmat Allah iman, apa? Imana, ikhwana,
saling bersaudara. Ya. Islam mengajarkan persaudaraan, bukan kebencian. Ya. Persatuan, bukan perpecahan. Kasih sayang, bukan acuh tak acuh. Bukan tidak peduli. Itu Islam. Mengajak berkumpul, bukan bercerai-berai. Sehari 5 waktu Pak, kita diajarkan untuk bersatu dalam sholat jamaah. Ya, itu sholat jamaah mengajarkan kita untuk apa Pak? Tadhamun, bersatu, berkasih sayang. Ya, lihat satu saf lurus, nggak boleh ada renggang. Ya, nanti setan nyempil di situ. Rapatkan, sawu sufufakum. Ya, bahkan kata Nabi apa? Janganlah kalian berselisih tentang saf. Fatahtalifa qulubukum, kalau tidak maka hati kalian akan saling berselisih. Tuh. Jadi ternyata syariat sholat jamaah mengajarkan kita apa? Persatuan. Bahkan lebih besar dari itu, sholat Jumat yang kemarin kita laksanakan itu mengajarkan apa? Persatuan. Bukan perpecahan, dikomandoi satu imam, satu khotib. Ya. Kayak gitu. Bayangkan. Kata imam Allahu Akbar, yang di belakang Assalamualaikum. Imam. Ya. Imam ruku, dia sujud. Imam khutbah ikut khutbah, ya gimana? Gak jadi. Ya, apa? Bersatu. Makanya dalam akidah ahlu sunnah dilarang untuk menyelisih pemimpin, ya. Harus taat walaupun zalim pemimpin tersebut. Ya. Akidah ahlu sunnah itu sholat di belakang pemimpin walaupun dia pemimpin yang zalim. Berjihad di belakang pemimpin walaupun pemimpinnya fasik. Ahlu sunnah mengajarkan apa Pak? Persatuan. Ya. Bukan kuar-kuar. Ya. Memecah persatuan. Kayak gitu. Lebih besar dari itu Pak. Idul Fitri, Idul Adha, sampai jalan-jalan penuh nggak bisa lewat. Kayak gitu. Persatu. Bahkan lebih dari itu Pak. Di Makkah, ya, haji, musim haji. Lihat tawaf itu, masya Allah. Bayangin kalau tawaf, yang satu pengen dari sini, yang satu pengen dari sana, tabrakan Pak, kayak gitu, ya. Banyak korban jiwa nanti. Tapi lihat, perkumpulan umat Islam mengajak untuk apa? Bersatu dalam syariat-syariatnya, kayak gitu. Dalam pernikahan mengumpulkan dua insan kan, ya, mengumpulkan dua insan, ya. Jangan buru-buru, jangan buru-buru talak, ya. Cari solusi. Bahkan talak pun 3, kayak gitu. Jangan buru-buru, seperti itu ya. Mengajak persatuan. Yang laki-laki nggak cuma 1, 4 sholatnya Pak. Ngajak persatuan, istrinya ngajak perpisahan, ya kan? Aduh, memperistri janda malah menjandakan istri jadinya. Allahu Akbar. Ya, intinya bukan itunya ya, persatuannya itu, mengajak kepada persatuan. Itulah Islam. Ya. Berangkatnya dari mana Pak? Cinta karena Allah. Ya, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna man yuhibbu fillahi yubghidu fillah. Ketahuilah bahwasanya orang yang cinta karena Allah pasti bencinya karena Allah. Tuh, ya. Kalau cinta karena Allah, kita cinta si fulan karena Allah, pasti kalau bencinya juga karena Allah. Kayak gitu. Makanya kalau kita melihat dia mungkin berbuat merugikan diri kita, tapi kalau kita cinta dia karena Allah, enggak terlalu, ya, enggak menjadikan sebab ya, aku benci sama dia.
Kayak gitu. Makanya Nabi SAW kalau dirinya, fisiknya, ya pribadinya yang disakitin, beliau sabar, ya beliau terima. Tapi kalau agama Allah yang dihinakan, beliau tidak tinggal diam. Tuh, kayak gitu. Itu cinta karena Allah. Rasul cinta kepada umatnya, ya. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Nabi. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang merasa berat kesusahan kalian yang beliau rasakan. Jadi umatnya susah, beliau pun ikut susah, merasakan kesusahan. Itu cinta karena Allah. Harisun alaikum, Rasulullah sangat bersemangat, berambisi memberikan kebaikan kepada kita, ya, memperhatikan umatnya. Bahkan ketika hari kiamat, Rasul tunggu di telaga. Ummati, ummati, umatku, wahai umatku, kadieu, ya kesini. Bukan nabinya orang Sunda, bukan ya? Kan audiensnya orang Sunda, ya kan? Ditunggu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat sayang. Beliaulah yang memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW sebaik-baik teladan kita dalam cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka idza ahbabta insanan likaunihi muti'an lillah fa idza asallaha abghadtahu fillah. Ini penerapan kaidah tadi. Kaidahnya apa tadi, Pak? Kalau barang siapa yang mencintai karena Allah, maka dia pasti cinta juga. Barang siapa yang mencintai karena Allah, dia pasti benci juga karena Allah. Penerapannya, jikalau engkau mencintai seseorang karena dia taat kepada Allah, dan ketika orang itu bermaksiat, maka engkau membenci dia karena maksiatnya itu, Pak. Makanya kalau kita melihat saudara kita, teman kita salah, yang bermaksiat, jangan benci orangnya, benci kemaksiatannya. Kalau benci orangnya, malah kita bakal menjauh darinya. Tapi kalau kita benci maksiatnya, kita bakal merangkulnya. Akhi, ittaqillah. Ini salah, ini maksiat, tinggalkan. Gitu, Pak. Ini enggak langsung tahdzir si fulan sesat, ya kan? Enggak tabayun dulu, enggak nasihat dulu, langsung udah jangan ke situ lagi. Ya salah itu. Ya. Seperti itu, langsung memisahkan diri, boikot. Allahu Akbar, ya. Kalau salah jelaskan. Ya. Tabayun. Contoh seperti Nabi, tabayun. Beliau selalu tabayun. Ya. Ada 3 orang laki-laki datang ke rumah istri-istri Nabi, menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi. Ketika istri-istri Nabi menceritakan gimana ibadahnya Nabi, 3 orang ini merasa apa? Biasa aja nya Rasul ibadah. Apa kata laki-laki pertama? Kalau gitu aku akan sholat malam terus, gak bakalan tidur. Kalau yang laki kedua, kalau aku bakal puasa terus, gak bakalan buka. Laki-laki ketiga, aku gak bakalan nikah. Gak bakalan nikah, fokus ibadah aja. Lihat, Nabi, ya, ketika disampaikan kepada beliau tentang 3 orang ini, Nabi gak langsung tahdzir, gak, langsung tabayun. Wahai kalian, apakah betul kalian bilang gini, bilang gitu? Tuh, ya, tabayun. Betul gak kalian bilang gini, bilang gitu? Oh betul. Inni la akhsyakum wa atqakum lillah. Kalau gitu aku yang paling bertakwa, aku yang paling takut kepada Allah. Walakinni, aku paling bertakwa, paling takut, tapi tetap walakinni, aku
Sholat malam ya aku pun tidur, aku puasa ya aku pun buka, nggak puasa terus. Aku pun menikahi para wanita, nggak cuma satu Pak, para wanita, ya. Tuh, begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabayun, ya, tabayun. Tidak serta merta langsung, ya, apa namanya, ya, mengecap, ya kan, dia langsung memvonis dan menasihati, diluruskan. Kalau salah diluruskan, nasihati. Nah kalau berbeda, kalau dinasihati tidak menerima, ini berbeda. Ya, kita akan lihat nih, ada 3 pembagian nanti, tiga tingkatan. Bagaimana sikap kita kepada 3 orang ini? Li'anna man ahabba li sababin abghadha li wujudi diddih. Karena barang siapa yang mencintai karena suatu sebab, maka dia akan membenci karena adanya lawan dari sebab tersebut. Aku cinta dia karena taat, pas dia maksiat, aku pun berubah jadi benci. Ini benci karena Allah, ya, bukan karena orangnya, kayak gitu. Kenapa kau benci sama dia? Pilih-pilih kasih dia, itu dikasih, saya nggak dikasih. Nah, tuh, ya. Kenapa benci dia? Dia ngomongin aku, ya. Aduh, ya. Jangan seperti itu. Wa man ijtama'at fihi khisalun mahmudah wa makruhah fa innaka tuhibbuhu min wajhin wa tubghiduhu min wajhin. Jikalau ada pada diri seseorang berkumpul sifat baik dan sifat buruk, maka engkau mencintainya kepada sifat baiknya dan membencinya kepada sifat buruknya. Sifat baiknya, ya, kita cintai, sifat buruknya kita benci, ya. Kalau kita benci karena keburukannya, kita akan membawa kita kepada apa? Merangkulnya, membimbingnya, mengingatkannya, menasehatinya. Ya, jangan sampai ditutup kebaikan tersebut. Kalau seperti itu, kita bakal membakar, ya, kitab-kitab para ulama. Ulama mana yang nggak salah, coba Pak? Yang tidak pernah salah tuh ulama mana? Kayak gitu. Oh ini salah, bakar kitabnya. Kebaikan mereka banyak, ya, kebaikan mereka banyak, berlimpah. Ya, semoga Allah mengampuni kesalahannya akibat disebabkan kebaikan mereka yang banyak tersebut, meninggalkan apa? Karya-karya yang bermanfaat sampai hari ini. Kayak gitu. Ya. Kita ingatkan, oh ini penyelisihannya, oh ini kesalahannya, kayak gitu. Seperti itu, ya. Kalau sudah wafat, kalau masih hidup, kita usahakan menasihatinya, meluruskannya. Fayam bagi antuhibbal muslima li islamihi, maka hendaklah kita mencintai seorang muslim karena Islamnya. Apapun strata sosial dia, background, ya, latar belakang kehidupan dia. Kalau dia muslim, kita cinta. Apa kata Rasulullah? Al-mu'min akhul mu'min. Orang beriman itu saudara dengan, ya, saudara dengan mukmin yang lain. Bahkan kata Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dha. Satu mukmin untuk mukmin yang lain, ya, itu seperti bangunan yang saling mengokohkan. Nah, yang duduk di sini macam-macam. Ya, ada yang memiliki kelebihan hartanya, ada yang memiliki kelebihan ilmunya, ada yang memiliki kelebihan keberaniannya, kekuatannya, jabatannya. Nah, itu saling membantu, saling melengkapi. Kayak gitu. Ya. Di sini ada polisi, ya, amankan. Kajian jangan malah dibubarkan, ya kan? Ada orang kaya, bantu yang miskin. Seperti itu. Ada dokter, obati yang sakit. Jadi saling apa? Melengkapi. Ya. Kayak gitu. Saling menyayangi. Kata Rasulullah SAW, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim
Wa ta'atufihim matsalul jasad. Permisalan ya orang-orang beriman itu dalam kasih sayangnya, dalam ya apa? Mencintainya, dalam perhatiannya. Itu seperti satu tubuh. Satu tubuh. Jadi kita ini satu tubuh, Pak. Idashtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad bisahri wal huma. Apabila satu anggota tubuh sakit, kesakitan, pasti tubuh yang lain ikut merasakan sakit, ikut demam, ikut gak bisa bobo, ya. Yang sakit gigi, Pak. Yang sakit gigi, tapi ya Allah, ya, badan meriang jadinya, mata nggak bisa tidur, kayak gitu, ya. Itu dia orang-orang yang beriman. Waktu begitu huli ma'siyatih, dan engkau membenci dia karena maksiatnya, bukan karena kemiskinannya, bukan karena buruk rupanya, bukan karena orang rendahan, bukan, ya, tapi karena maksiat. Fatakunu ma'ahu ala halatin mutawassithah bainal inqibat wal istirsal. Dan hendaklah engkau bersama dia ya dengan sikap yang pertengahan. Bagaimana sikap pertengahan itu? Ya. Bagaimana? Bainal inqibat wal istirsal, ya. Tidak pula kita ya mengekangnya, memegang kuat-kuat, tidak pula melepaskannya. Maksudnya apa? Sedang-sedang saja. Ketika dia salah, ya kita nasihatkan. Seperti itu. Ketika dia susah, kita tolong. Fa amma ma yajri minhu majral hafawah allati ya'lamu annahu nadimun 'alaiha fal aula hina idzin al-inghimadu was-satr. Dan adapun yang beliau lakukan berupa kesalahan, ya, mungkin yang namanya manusia, Bapak, sering melakukan kesalahan. Apa dalam hadis Nabi SAW? Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam pasti salah. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Dalam Al-Qur'an manusia itu suka berbuat zalim dan bodoh. Maka kalau kita menemukan saudara kita melakukan kesalahan dan kita mengetahui dia sudah bertobat, ya sudah, jangan diungkit, jangan dibuka aibnya, ya. Jangan. Tetangga kita sudah tobat dia dari premandi, ya kan? Jangan diungkit, nggak pernah mandi, nggak pernah makan, jangan. Ya. Biarkan, yang lalu biarlah berlalu. Dia lagi hijrah, perkuat dia, bukan malah diungkit-ungkit masa lalu. Ada mungkin pasangan kita, suami atau istri kita pernah melakukan kesalahan dan dia sudah bertobat dari itu, dan kita gak memaafkannya, ya udah, nggak perlu diungkit, nanti atit, Pak. Sakit maksudnya, ya. Kasihan. Dia sudah bertobat. Dia nggak lagi hidup di sana, Pak. Nggak lagi hidup di sana, ya. Seperti itu. Jangan kalau ketika dia nasihatin kita, alah kau juga dulu gitu, ya kan? Kalau gitu nggak bakalan jadi nasihat menasehatinya, ya. Lihatlah dia sebagaimana dia sekarang. Jangan lihat dia sebagaimana dia yang lalu, karena dia tidak lagi hidup di masa lalu, dia hidup di masa sekarang. Tuh, kadang kita harus sabar, Pak, ya, harus sabar, harus memaafkan, memaklumi, legowo, ya. Kita jangan ikuti ego kita, merasa kita dirugikan langsung diungkit, ya, seperti itu. Kalau dia sudah bertobat dari itu sudah, maka kita tutup mata, kata beliau, indimau, tutup mata dan kita tutupi. Dan ini pahala banyak, ya, hati kita tenang. Yang kedua, kata Rasulullah, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah.
Barang siapa di dunia dia menutupi aib saudaranya, maka di akhirat ditutupi aibnya. Itu Pak, di akhirat nanti di hari kiamat buka-bukaan Pak, dibuka ya, buku catatan dibuka, amalan dibuka, sampai diri kita pun dibuka, nggak pakai celana, nggak pakai baju, nggak pakai celana Pak. Dibuka, buka-bukaan. Nah ini kita butuh penutup. Nggak ada kain pada saat itu, nggak ada hijab, nggak ada ya. Yang menutup adalah amalan kita di dunia ini. Kalau kita menutupi aib orang lain ya, maka kita pun akan mendapatkan penutup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan tutup aib kita kayak gitu. Dan itu menenangkan hati insyaallah, dan membuat ia lebih kokoh untuk hijrah ya. Jangan dibahas-bahas lagi masa lalu dia ya, kecuali ada maslahat ya, ada maslahat untuk dakwah misalkan, untuk apa namanya, dan itu pun dari dia ya, kayak gitu, dari dia. Jangan pula kita ini, si fulan ini dulu tukang nyekek botol ya, tiap malam nggak nyekek botol, jangan kayak gitu ya. Allah musta'an, nggak boleh. Faidza asarra 'alal ma'siyah fala budda min izhari atharil bughdhi bil i'radi anhu wat taba'ud. Jikalau dia masih terus menerus bermaksiat. Nah ini sekarang Pak, yang tadi tobat. Kalau saudara kita sudah tobat, teman kita sudah tobat, ya sudah, tutup mata kita, tutupi, jangan ungkit-ungkit lagi. Sekarang teman kita ini terus menerus, nggak mau berhenti, nyekek botol aja ya, gapleh terus kayak gitu, pacaran aja ya, naudzubillah. Bagaimana? Maka kita harus nampakkan kebencian kita. Ini dinampakkan, jangan diam. Kalau dia sudah keras kepala ya dengan maksiatnya, mempan dia, bukan antivirus Pak, anti nasihat sudah, ya kan? Sudah menolak nasihat, nggak mau. Maka kita nampakkan kebencian kita kepada dia. Bagaimana nampaknya? Dengan tinju? Bukan. Islam nggak mengajarkan kekerasan, tapi dengan berpaling dari dia, ya, dan jauhi. Tuh, dia kan pasti merasa apa Pak? Terkucilkan. Temanku yang baik nggak ada lagi di sampingku. Ya, kayak gitu. Ini gara-gara nyekek botol, udahlah aku buang botolnya, ya kan? Masa tiap malam botol ini temanku, ya, kayak gitu. Teman main gapleh nggak ada gunanya, ya. Dekat sama saya pas saya banyak uang saja, kayak gitu. Ini selingkuhan ya, naudzubillah. Selingkuhan ini dekat sama saya, nempel sama pas saya, tebel saja. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang, kayak gitu. Ternyata istrikulah yang terbaik, ya menyesal ya. Makanya apa? Jauhi, berpaling dari orang-orang seperti itu. Kalau kenapa? Yang pertama ya, yang pertama apa Pak? Tindakan preventif terhadap kita agar kita tidak terbawa. Makanya aneh, ada orang, Ustadz saya kumpul sama teman-teman minum khamr, tapi tenang saja Ustadz, saya nggak ikut-ikutan minum kok. Ya, jangan seperti itu. Ya itu salah. Ini orangnya sendiri bilang ke saya gitu. Nggak bisa, ya. Kalau sudah di situ kemurkaan Allah turun, ya. Bahkan ada hadisnya khusus, di satu meja ada khamr, di situ kemurkaan Allah turun. Siap-siap Allah menurunkan azab. Kok kita malah duduk di situ? Berani hadir di situ, berani ingkar mungkar. Setelah itu pergi, ya, tinggalkan, kayak gitu. Insya Allah dengan cara kita menjauhi dia akan tersadar, oh betul, ternyata teman sejatiku bukan botol kopi miring,
bukan kawan main gapleh, bukan wanita yang nggak bener itu. Ternyata ya dialah yang terbaik untukku. Kayak gitu. Akhirnya apa? Tobat. Tapi kalau kita udah biasa aja, ya yang ada malah dia terus menerus kayak gitu. Karena dia bakal berpikir, Pak, membandingkan dua kawan yang baik dan dua kawan yang buruk itu bagaimana? Seperti itu ya. Wa taglizul qawli lahu ala hasabi ghiladil ma'siyah wa khiffatiha. Dan kita memperkeras nasihat ucapan kita kepada dia. Ya. Tergantung kemaksiatan dia separah apa. Jangan pula maksiat ringan kita ngegas. Kebalik, Pak. Kalau maksiatnya keras, boleh kita ngegas. Kita kila akhi, itu nggak boleh, haram, dosa besar itu. Yang melakukannya sama dengan berzina dengan ibunya, gitu ya. Yang melakukannya itu masuk neraka akhi, jangan. Boleh. Dan ini sudah dipraktekkan, ini manhaj Nabi dalam berdakwah, menasihati sahabatnya. Ya. Bayangkan ketika ada 3 sahabat dia ikut perang, langsung ya Rasul apakah? Diam, boikot. Akhirnya ya turun dari Allah Subhanahu wa taala pengampunan. Ketika Rasul SAW melihat ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, tolong buatkan pohon keramat. Dzatu anwat. Dzatu anwat itu nama pohon, Pak. Pohon keramat. Jadi pohon keramat sudah ada pada zaman Nabi, Pak ya. Dan Nabi ingkari. Ya Rasulullah, tolong buatkan kami dzatu anwat, pohon keramat seperti orang-orang musyrik itu punya. Apa kata Nabi? Allahu Akbar, innaha sunan. Tuh Nabi takbir. Kalau Nabi takbir apa, Pak? Marah. Ya. Kayak gitu. Marah. Kalau kita Allahu Akbar, apa, Pak? Salat. Jarang sekali kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Rasulullah marah. Allahu Akbar, innaha sunan. Ini adalah jalan kesesatan. Ya. Sampai Nabi bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tattabi'una sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Kultum qaula Bani Israil li Musa. Kalian telah berkata seperti ucapannya Bani Israil kepada Musa. Ij'al lana aliha kama lahum aliha. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ini Bani Israil ngomong kayak gitu padahal baru diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Tuh. Melihat mukjizat apa, Pak? Gak cuma laut terbelah, Pak. Sebelum-sebelumnya lihat. Ya, tongkat Nabi Musa, tangan saku bercahaya. Kurang apa coba? Yang dahsyat, laut terbelah, mereka melewati dengan aman dan Fir'aun tenggelam tetap. Ya ternyata apa? Mukjizat belum bisa memantapkan keimanan mereka. Saking apa, Pak? Ya. Susahnya Bani Israil. Kayak gitu. Maka Rasul marah ketika itu, lihat. Ya. Kepada para sahabat yang apa? Meminta sesuatu yang syirik. Tuh. Ketika perbuatan syirik Rasul keras. Rasul keras. Kayak gitu. Bukan enggak basa-basi, Pak. Beliau mengambil pelajaran dari Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan belasan nabi dan rasul di Al-Qur'an. Ya, disebutkan belasan nabi dan rasul. Ya, di surat Toha kalau nggak salah. Kemudian di ujung Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Apa? Allah katakan
walain asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Jikalau para nabi dan rasul tadi itu berbuat syirik, maka amal-amalannya mereka akan sia-sia. Enggak main-main. Tegas, enggak basa-basi dalam tauhid. Ya, makanya dalam masalah tauhid, dalam masalah manhaj itu kuat. Ya, kita enggak masalah fikih ngegas. Kenapa? Itu kunut, gak mau saya sholat di belakang dia, yang ngegas itu namanya Pak ya. Oh itu nggak kunut, gak mau saya sholat di belakang dia. Jangan kayak gitu Pak. Itu masalah fikih. Ya, sejak zaman sahabat sudah berbeda pendapat masalah hal tersebut. Bahkan dalam masalah furu' akidah, cabang-cabang akidah, para sahabat pun berbeda pendapat. Apakah Rasul melihat Allah ketika Isra Mi'raj? Ya, apakah surganya Nabi Adam itu surga yang akan ditempati oleh kaum muslimin? Apakah pahala sampai kepada pahala apakah mayit bakal diazab oleh tangisan ahli warisnya, keluarganya? Berbeda pendapat ya dalam furu' akidah. Tapi kalau dalam cabang akidah tegas. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan ketika disampaikan kepada beliau, "Wahai Ibnu Umar, kami datang dari negeri Kufah. Datang kepada engkau ingin menanyakan tentang orang-orang yang enggak beriman kepada takdir." Apa kata Ibnu Umar? "Demi Allah, sampaikan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari orang-orang yang mengingkari takdir dan mereka berlepas diri dariku." Tuh. Kalau udah berlepas diri, Pak, ya. Para sahabat tegas dalam masalah ya, usul akidah. Kalau dalam masalah fikih, masalah ijtihad, ya mereka berbeda pendapat. Enggak ngegas, ya, enggak ngegas. Apalagi dalam masalah faraid banyak sekali perbedaan pendapat. Masalah al-jad wal ikhwah, masalah saudara dan kakek, ya. Dalam masalah faraid itu masya Allah banyak perbedaan pendapat para ulama. Tapi dalam masalah usul, dalam masalah tauhid, manhaj, ya tidak ada perbedaan pendapat. Kayak gitu Pak ya. Wa'lam, dan ketahuilah annal mukhalif li amrillah ta'ala al-aqsam. Ini dia kriteria. Ketahuilah bahwasannya orang yang menyelisihi perintah Allah berarti yang bermaksiat. Jadi orang yang bermaksiat ada 3 pembagian orang. Bagaimana sikap kita? Ini kata beliau, ahaduhuma an yakuna kafiran. Yang pertama dia orang kafir. Bagaimana sikap kita kepada orang kafir? Ya, fa in kana harbiyan, kalau dia orang kafir yang harbi. Harbi itu apa? Yang memerangi kaum muslimin. Orang kafir memerangi kaum muslimin itu kafir harbi. Fahuwa mustahiqun lil qatli wal irqaq, maka dia berhak untuk dibunuh dan dijadikan budak. Boleh, ya, karena dia telah memerangi kaum muslimin, maka kita pun perangi. Dia tidak menghargai kita, kita nggak menghargai dia. Kayak gitu. Walaysa ba'da hadain ihanah, dan tidak ada, ya, setelah 2 hal ini kehinaan. Maksudnya apa? Dengan diperanginya mereka dan dijadikan mereka budak itu sudah kehinaan buat mereka. Kehinaan, Pak. Ya. Wa in kana dhimmiyan fala yajuzu idza'uhu illa bil i'radi anhu. Kalau dia kafir zimmi, jadi kafir ada 2, kafir harbi yang memerangi Islam, kafir zimmi yang meminta perlindungan kepada orang Islam. Zimmi itu dalam tanggungan Islam, dalam tanggungan orang Islam, dan mereka nggak memerangi orang Islam, dia hidup di negeri Islam, mereka bayar jizyah, ya, istilahnya pajak, kayak gitu, bayar jizyah, ya, istilah fikih.
Maka kata beliau fala yajuz, maka enggak boleh kita menyakiti kafir zimmi. Ya, enggak boleh kita menyakiti mereka. Terus caranya gimana? Illa bil i'radi anhu, kalau gitu kita berpaling dari mereka. Dah berpaling. Wa tahqirul lahu bil idtirar lahu ila adjaqit thariq, dan kita hinakan mereka ya dengan mendesak mereka ke pinggir jalan, ke samping jalan. Orang muslim itu jalannya di tengah. Ya, orang kafir itu di samping. Wa tarkul badah bisalam, dan jangan mengucapkan salam duluan. Assalamualaikum, jangan. Fa in sallama fa in sullim qila lahu wa alaika. Kalau dia ngucapin salam maka katakan wa alaika. Ya, jangan wa alaika salam. Jangan. Dan ini petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi mendapatkan salam dari orang Yahudi, Assalamualaikum. Karena orang Yahudi salamnya bukan assalam, assamu, artinya apa? Kematian atas kalian. Apa kata Nabi? Waalaikum. Tapi kata Aisyah apa? Ya, Waalaikumsalam. Ya. Dan atas kalian kehancuran juga. Apa kata Rasulullah? Jangan seperti cukup waalaikum. Khawatir kenapa? Mungkin dia mengucapkannya dengan yang benar loh. Kadang seringnya salah-salah dengar gitu kan. Jadi tindakan yang tepat, yang pas, pertengahan tuh. Wa'alaik. Lihat Nabi memberikan apa? Sikap pertengahan. Ya, sikap pertengahan. Beliau selama mereka baik, ya kita pun baik. Tapi kalau mereka memerangi Islam, maka al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, ya, mulia. Jadi tidak boleh. Kita tidak boleh mengawali salam karena ada larangan. La tabda'u alaihim bisalam, jangan mulai kepada mereka dengan salam. Ya. Walaupun di sana ada perkataan para ulama mengatakan jikalau memang orang-orang kafir benar-benar mengucapkan salam kepada kita dengan jelas Assalamualaikum, maka kita jawab Waalaikumsalam. Ya, mereka berdalil dengan firman Allah, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jikalau kalian ini pakai fiil bina majhul. Ya, jika kalian diucapkan salam, ini kan gak jelas siapa yang ngucapin, mau muslim mau kafir masuk ke sana. Apabila kalian diucapin salam dengan benar-benar salam, fahayu, maka balaslah salam tersebut bi ahsana minha, dengan yang terbaik. Kalau ada teman kita Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah, itu terbaik, Pak. Jangan Waalaikumsalam doang. Betul dia Wassalamualaikum, tapi kita jawab dengan yang terbaik. Kalau teman kita ngucapin Assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semakin lebih baik. Lebih baik. Capek amat Ustaz. Tenang, berpahala Bapak. Ya. Ada sahabat Nabi masuk ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pertama ngucapin Assalamualaikum. Kata Nabi 10. Sahabat kedua masuk Assalamualaikum warahmatullah. Kata Nabi 20. Apa nih 20? Ya. Sahabat ketiga masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi 30. Maksudnya apa? Pahala kebaikan. Semakin lengkap itu salam, maka semakin banyak pahalanya. Ya, lisan pun mendatangkan pahala. Jadi jangan malas. Assalamualaikum. Salamnya doang. Mana ini waalaikumnya enggak ada? Ya. Assalamualaikum WRWB. Aduh. Ya. Itu ibadah.
ibadah ya. Bahkan kalau kita disalami maka wajib bagi kita untuk menjawabnya. Yang ngucapin sunnah, tapi yang jawab wajib ya. Nah, kalau orang kafir gini cara jawabnya. Jangan mulai salam, dan kalau disalami ucapkan waalaikum. Ya, waalaikum. Ini sikap kepada orang kafir yang jelas kekufurannya, Pak. Ya, orang kafir, maka sikap kita seperti itu. Kalau dia harbi, kita perangi, jadikan budak, ya. Kalau dia zimmi dalam lindungan negara, ya, maka kita berpaling dari dia. Jangan disakiti. Lihat, Islam agama yang rahmatan lil alamin, menjaga hak ya apa orang-orang kafir zimmi. Apa kata Rasulullah SAW? Man qatala zimmiyan lam yurih raihatal jannah. Barang siapa yang berani membunuh kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tuh. Jangan, Pak. Islam agama yang rahmatan lil alamin, enggak mengajarkan radikal ya. Saling menghargai. Tapi jangan pula ya kita malah menjadikan dia teman akrab. Ini kata beliau, wal aula al kafu an mukhalatatihi wa muamalatihi wa muakalatihi. Dan lebih baik kita menahan diri dari bergaul dengannya, menjadikan dia teman akrab, itu nggak boleh ya. Al-Quran yang melarangnya. Nggak boleh kita menjadikan dia teman akrab kita. Saya punya soulmate. Wow, teman akrab. Siapa? John. Ya, John, orang kafir kayak gitu. Jangan jadikan dia teman akrab. Biasa saja. Rasulullah juga bertetangga dengan orang-orang kafir, tapi nggak sampai menjadikan dia kawan akrab. Ya. Karena Al-Quran melarang hal tersebut. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Jangan kita jadikan Yahudi, orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai ya pemimpin, sebagai teman akrab. Ya, ba'duhum awliya'u ba'd, karena mereka itu pemimpin atas mereka sendiri. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ini dia ancamannya. Barang siapa yang loyalitas kepada mereka, ya, dia lebih suka berkawan dengan orang-orang kafir daripada orang muslim. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Allahumma ta'an ya. Jangan sampai seperti itu. Dalam ayat lain surat Al-Imran ayat 118, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Ini tegas, janganlah kalian jadikan teman akrab kalian ya, dari golongan di luar kalian. Siapa? Orang-orang kafir. Jangan, karena bisa berpengaruh. Wa minal makruh al-ittisalu ilaihi wal inbisat kama yuf'al bil asdiqa. Maka dan termasuk ya perbuatan yang dibenci jikalau kita malah apa? Berbuat istirsal ilaihi. Apa itu? Membuat dia nyaman, bebas, ya. Ya, seperti kawan kayak gitu. Al-qismusani, bagian yang kedua, tadi orang kafir, al-mubtadi', ahli bid'ah. Dibahas, Pak. Ya, ahli bid'ah. Bagaimana ahli bid'ah? Fa in kana mimman yad'u ila bid'atin, apabila dia termasuk orang yang menyuruh kepada bid'ahnya. Tuh. Nah, ini berarti orang alimnya, Pak. Jangan pula orang awam langsung cap ahli bid'ah. Nah, enggak. Orang awam bukan ahli bid'ah. Tidak semua orang yang melakukan kebid'ahan menjadi ahli bid'ah. Ya, bedakan antara ahli dengan pelaku, Pak. Ya, ini sudah ahli. Kayak gitu. Biasanya ahli bidah itu mereka punya
ya, dalil-dalil, ya, punya ilmu. Mereka mengajak kebid'ahan mereka biasanya seperti itu. Nah, makanya kalau ada orang yang menyuruh kepada bid'ahnya, dan bid'ahnya itu bid'ah kufriyah, bid'ah i'tiqadiyah, ya, seperti keyakinan-keyakinan yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti, ya, Al-Quran itu makhluk, tidak ada takdir, ya, semua yang terjadi di dunia ini ya atas keinginan kita, Allah nggak punya kehendak, kayak gitu. Bid'ah qadariyah, mengingkari sifat-sifat Allah. Nah, seperti itu, ya. Bid'ah khawarij, ya, memberontak kepada, mengkafirkan kaum muslimin. Nah, ini bid'ah i'tiqadiyah. Fa amruhu asyad, maka perkaranya lebih parah, lebih tegas daripada sekedar zimmi itu, ya. Jadi kalau ada pelaku bid'ah yang menyuruh kepada bid'ahnya, dan bid'ahnya bid'ah ya i'tiqadiyah, seperti keyakinan Allah menyatu dengan alam, ya, menyatu dengan diriku, ittihadiyah, ya, hulul, akidah hulul, yaitu, maka perkaranya lebih parah daripada zimmi. Li'annahu la yukirru bi jizyah wa la yusamih bi aqdi zimmah. Karena orang zimmi itu, ya, kenapa? Karena orang yang bid'ah tadi tidak ditekankan membayar jizyah. Mereka kan nggak diminta jizyah, mereka muslim, ya, mereka apa? Mengaku Islam, kayak gitu. Wa in kana mimman la yakfur biha, ya, apabila bid'ahnya tidak termasuk yang mengkufurkan, maka perkaranya antara dia dengan Allah. Akhaf min amril kafir la mahala, maka lebih ringan daripada orang kafir. Jadi bid'ah i'tiqadiyah ini bahaya. Agar kita terhindar dari bid'ah kufriyah i'tiqadiyah ini, maka kita harus belajar ilmu apa? Akidah. Kalau kita temukan orang seperti ini, maka perkaranya lebih parah daripada orang-orang kafir. Jadi apa? Sikap kita lebih tegas, lebih tegas, ya, kayak gitu. Bagaimana kalau orang zimmi tadi apa? Kita berpaling dari dia, menghinakan dia, seperti itu. Ya, tidak memulai salam. Kalau salam kita ucapkan wa'alaika saja. Kalau ini ahli bid'ah yang seperti ini, yang i'tiqadiyah, maka kita apa? Ya, berlepas diri. Seperti Ibnu Umar tadi radhiyallahu taala anhu. Walakin al-amru fil inkar alaihi asyad minhu 'alal kafir. Dan mengingkari kemungkaran bid'ah tersebut lebih tegas, lebih ditekankan daripada kita mengingkari kepada kekafiran. Kenapa? Li'anna syarral kafir ghairu muta'addin. Karena kejelekan orang kafir itu tidak membahayakan. Kenapa? Karena kekufuran jelas, Pak. Ada nggak orang Islam yang berani mengatakan Yesus adalah anak Allah? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Seawam-awamnya orang ketika diajak untuk murtad pasti insya Allah berat, nggak mau. Ya, kecuali yang imannya lemah, kayak gitu. Jadi jelas kekufuran itu jelas. Beda kalau bid'ah, Pak. Itu mereka bisa, mereka pakai dalil. Orang-orang liberal, orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, filsafat dan lain sebagainya, pluralisme, itu pakai Al-Quran, ya, pakai hadis. Tapi apa, Pak? Dipelintir Quran dan hadis, dibawa kepada pemahaman mereka, ya, pemahaman mereka yang salah tentunya, ya. Nggak ada sahabat ulama salaf memahami hal tersebut, ya. Makanya bahaya, ya. Teringat dengan ucapan siapa? Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan apa? Al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat.
Ya. Kenapa? Bid'ah susah bertobat dari hal tersebut. Pelaku bid'ah itu sulit kita ajak bertobat. Alasannya pasti ini kan baik. Ini kan baik. Ini kan bacaan Quran, tasbih, zikir, sholawat. Apa yang salah? Nah, kayak gitu. Susah. Beda kalau orang maksiat, Pak, haram. Oh iya. Tapi gimana? Nah, kayak gitu. Tapi gimana? Bukan ini kan baik, nggak gitu. Nggak ada orang yang bilang ini kan baik, tapi gimana? Ya, coba dakwahi pemuda yang pacaran itu. Nah, nggak boleh pacaran, haram. Tapi kan, iya, tapi kan nanti gimana kenal sama pasangan? Nah, kayak gitu. Subhat-subhat itu yang harus dihilangkan. Ya, beda kalau bid'ah, ya, merasa baik, ya, merasa paling benar. Justru yang merasa paling benar siapa? Mereka. Berbeda dengan orang-orang ahli bid'ah. Mereka pakai Al-Quran dan mereka pakai hadis. Contoh orang liberal, ya, mereka mengutip ayat Al-Quran. Ya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Lihat, dalilnya Quran, ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Allah, ya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini kan ayat seolah-olah mengajarkan pluralisme, semua agama benar, dipelintir. Padahal nggak seperti itu pemahamannya. Maksudnya jikalau mereka beriman, sekarang mereka beriman enggak, tidak, ya. Kan Allah bilang man amana billahi wal yaumil akhir, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir di antara mereka dan beramal soleh, itulah, ya. Karena jeleknya pemahaman, jeleknya niat, kayak gitu. Karena ingin melegalkan yang salah. Li'annahu yaz'um anna ma yad'u ilahi haq. Betul kata beliau ini. Karena mereka menyangka yang mereka ajak itu benar. Ya, ini kan baik, ini kan bagus, ini kan benar. Fayakunu sababan li riwayatil khalqi, maka hal tersebut bisa menyebabkan orang lain tersesat. Kenapa? Karena mereka mengajak kepada bidah mereka. Ya. Kayak gitu. Berbeda kalau mereka orang awam. Fasyarruhu muta'addin fa idharu bughdhihi wal inqita'anhu wa mu'adatihi wa tahqiruhu wa tasni' alaihi bi bid'atihi wa tanfir nas anhu asyad. Maka, ya, kita menampakkan kebencian kita kepada dia, kita boikot dia, kita musuhi dia, kita rendahkan dia, ya, dan menjelekkan bid'ah dia dan memperingatkan orang agar menjauhi dia, itu lebih baik, lebih harus kayak gitu. Karena dia berani mengajak kepada kebid'ahan. Tapi kalau dia orang awam, Pak, kalau orang awam, ya, jangan pula dijauhi, jangan pula dihinakan, direndahkan, dimusuhi, salah. Kalau orang awam melakukan bid'ah itu dirangkul, ya. Seperti Nabi, lihat Nabi SAW ketika lihat ada orang Arab Badui kencing di masjid, bukan main-main, Pak, di masjid, Pak. Kayak nggak ada salah, ya kan, kencing, ya. Para sahabat menghardik, kata Nabi, la tazrimu, jangan kalian hardik, da'uh, tinggalkan, biarkan dia tuntaskan kencingnya itu, ya. Udah kencing rampung, baru Nabi rangkul. Wahai fulan, tahu nggak ini apa? Ini masjid, bukan tempat untuk kencing, nggak layak tempat kotoran. Ini tempat ibadah, zikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat sholat, ya, bukan untuk tempat membuang kotoran. Lihat Nabi, ya. Bayangkan kalau sahabat, Masya Allah, nanti Arab Baduinya lari-lari pula nanti.
kotoran kemana-mana, dirangkul. Begitu juga kita. Ya, kalau kita melihat orang awam melakukan kebid'ahan, rangkul, jelaskan dengan lemah lembut, nasihati dia. Ya, berbuat baik kepada dia, lembutkan hatinya. Kayak gitu. Bukan malah dikucilkan. Yang terakhir Pak ya, al-qismus salis, orang yang ketiga yaitu al-'asi bi fi'lihi la bi i'tiqadihi, orang yang bermaksiat karena perbuatannya bukan karena keyakinannya. Maksudnya apa? Dia paham ini salah. Dia paham nyekek botol haram, khamr haram, riba haram, berzina haram, ya, main gapleh, judi haram. Kayak gitu. Tapi dia lakukan karena hawa nafsu. Karena kondisi. Maka ya bukan menganggap halal, ya. Maka ya bagaimana? Fal aula a'radu anhu, maka kita berpaling dari dia, ya. Ontar. Fa in kanat bihaitsu yata'adza biha ghairu. Kalau ternyata perbuatannya itu bisa mencelakakan orang lain, merugikan orang lain, ya seperti berbuat zalim, mencuri, ya, bersaksi palsu, gibah, mengadu domba, maka kita tinggalkan dia, menjauhi dia, jangan bergaul dengan dia. Karena apa Pak? Kita kena nanti, kita bakal kena, ya. Kalau maksiatnya merugikan orang lain, ya. Wa kadzalikal hukm fi man yad'u ilal fasad. Begitu juga orang yang mengajak kepada kerusakan, ya. Seperti apa? Orang yang kumpul kebo, mengajak orang kumpul kebo, ya. Atau orang yang menyediakan fasilitas, ya, tempat-tempat hiburan yang maksiat itu, lokalisasi seperti itu, ya, apa namanya? Bordil, ya, bordil. Bukan bordil baju. Maka fahada yang bagi yahanatu, maka kita apa? Hinakan dia, boikot dia, tinggalkan dia, ya. Seperti itu. Supaya mereka jera. Mereka jera, ya. Fa amal ladzi yafsuq fi nafsihi, kalau dia bermaksiat terhadap dirinya, misalkan minum khamar, berzina, ya, meninggalkan salat, maka perkaranya lebih ringan, ya. Terus bagaimana? Kalau kita temukan dia bermaksiat, maka kita nasihati langsung. Dia lagi nyekek botol misalkan, lagi minum khamar, ya, langsung larang. Ittaqillah akhi, khamar haram, ya. Ini bukan khamar akhi, wedang jahe ini, ya kan? Seperti itu. Kalau kita temukan dia bermaksiat, maka ya bukan malah dipidoin. Ya, lihat, ini teman kita lagi nyekek botol. Aduh, ya. Jangan, supaya dia menyudahinya. Apabila nasihat tidak mempan, ya. Apabila nasihat tidak mempan, maka kita tingkatkan, ya, intensitas nasihat kita dengan memperkeras nasihat tersebut, ya. Artinya apa? Kita lembutin dulu, nggak mempan lembut, kita kerasi, ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan pemahaman kepada kita terhadap apa yang dijelaskan dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan